Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI yang berlangsung pada Senin 22 Agustus lalu, Menko Polhukam sekaligus Ketua Kompolnas Mahfud MD sempat buka suara tentang Jenderal Bintang 3 di tubuh Polri. Terkait dengan Bintang 3 yang mengundurkan diri terkait kasus ini, Pak. Yang mengancam akan mundur jika Ferdy Sambo tidak ditetapkan sebagai tersangka. Tidak diketahui siapa jenderal yang dimaksud karena baik Mahfud maupun Kapolri belum mau bicara lebih jauh soal hal tersebut. Tapi satu hal yang pasti, di kepolisian sejauh ini hanya ada 15 komisaris jenderal dengan pangkat Bintang 3. Siapa saja mereka? Simak ulasannya dalam polemik kali ini. Gatot Edi Pramono adalah nama teratas di daftar kali ini. Wakapolri petahana yang sudah menjabat sejak masa kepemimpinan Idam Aziz. Mulai bertugas dengan pangkat komisaris jenderal pada Januari 2022 lalu. Gatot adalah jebolan Akademi Kepolisian Angkatan tahun 1988 yang namanya melejit saat menangani kasus kekerasan lintas provinsi, kelompok John Tambah, dan pembobolan kartu kredit. Kedua kasus itu dia tangani saat menjabat sebagai Direskrim Umum Polda Metro Jaya pada 2011. Saat ini, selain menjabat sebagai Wakapolri, Gatot juga ditunjuk sebagai Kadif Propam oleh Kapolri sejak 18 Juli lalu. Penunjukan itu berkaitan dengan pemberhentian Sambo sebagai Kadif Propam karena kasus kematian Brigadir Joshua. Gatot jugalah yang akan memimpin dalam banding sidang etik yang diminta oleh Ferdy Sambo, tepat setelah dirinya dipecat dari kesatuan dalam sidang Komisi Etik Polri pada 25 Agustus kemarin. Selanjutnya, Agung Budi Marioto adalah komisaris jenderal dalam daftar kita. Jebolan Akpol Angkatan tahun 1987 yang mendapat 3 bintang sejak Mei 2020 lalu dengan jabatan sebagai Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum. Nama Agung Budi sendiri banjir pujian dari Komisi 3 DPR RI baru-baru ini karena di bawah komandonya sebagai ketua. Tim khusus yang menyelidiki Ferdy Sambo berhasil mengungkap kebenaran tentang misteri kematian Brigadir Joshua. Berkurang 3, yaitu 1 FS karena sudah jadi tersangka. Sedangkan komisaris jenderal selanjutnya yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan atau Kabar Hakam di Polri, Arief Sulistianto. Meski namanya tidak pernah disebut sama sekali dalam kasus Sambo, polisi yang satu ini sudah pernah naik daun di tahun 2007 karena keterlibatannya dalam tim khusus penyidikan perkara dalam kematian Munir. Tim yang berhasil membuka ulang kasus sang aktivis dan membuat vonis untuk pelakunya, Polikarpus, berubah. Dari awalnya hanya 2 tahun penjara, naik jadi 14 tahun. Kemudian pada tahun 2019, seperti dikutip dari CNN, Arief juga sempat dijagokan jadi calon Kapolri menggantikan Idam Aziz. Saat dirinya masih menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan atau Kalemdiklat Polri. Namun dia tidak terpilih, karena kabarnya pernah perang dingin dengan mantan Kapolri sebelumnya Idam, yaitu Tito Karnavian, saat Arief menjabat sebagai Kabareskrim. Posisi Arief sendiri di Kabar Hakam dulunya dipegang oleh Agus Andrianto, Komjen selanjutnya dalam pembahasan kita, yang saat ini menjabat sebagai Kabareskrim. Polisi satu inilah yang kemarin mengumumkan ancaman pidana untuk Sambo. Dalam konferensi pers pengumuman tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, serta mendampingi Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI. Namun Agus juga sempat terseret dalam peta jaringan Konsorsium 303 dan praktis diisukan sebagai salah satu anggota geng Sambo. Irjen Pol FS menyuruh melakukan. Sementara Komjen selanjutnya Ahmad Doviri yang beberapa hari belakangan naik daun karena jadi pemimpin dalam sidang etik pemecatan Ferdy Sambo adalah Kepala Badan Intelijen dan Keamanan atau Kabaintelkam Polri, sekaligus lulusan terbaik Akademi Kepolisian Angkatan 1989. Seangkatan dengan Komjen sebelumnya Agus Andrianto. Lalu Komjen berikutnya Riko Amelza Daniel adalah Kalemdiklat Polri yang beberapa waktu lalu sempat viral karena pernyataannya tentang polisi tanpa iman sama saja dengan monster. Dia juga pernah menjadi ajudan presiden di masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dari tahun 2009 hingga 2012.
Kemudian Komjen selanjutnya, Dharma Pongrekun, adalah analis kebijakan utama bidang kajian dan pengembangan Lemdiklat Polri. Dia memang tidak pernah disebut dalam kasus Sambo, namun namanya sempat mencuat 2021 lalu. Karena mutasinya dari posisi Wakil Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, yang telah dipegang selama 3 tahun, sebab ditarik kembali ke Mabes Polri untuk mengisi jabatan yang sekarang. Komjen terakhir yang sekarang masih memegang jabatan struktural di tubuh Polri, Anang Revandoko, adalah komandan di Korps Brimob yang baru dipromosikan ke pangkat bintang 3 pada 10 Juni 2022 lalu. Baradae yang jadi kunci pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Joshua adalah anggota dari korps yang dipimpin oleh Anang. Selebihnya, 7 nama terakhir dalam daftar Komisaris Jenderal Polisi di Indonesia adalah mereka yang secara struktural tidak punya jabatan di Polri, tapi jadi petinggi di institusi pemerintahan yang lain. Mulai dari Kepala Badan Narkotika Nasional, Petrus Reinhard Golose, alumni Akpol 1988 yang lulus bersama 3 komjen sebelumnya, Riko Amelsa, Dharma Pongrekun, serta Anang Revandoko. Begitupun dengan komjen selanjutnya, mantan Kapolda Papua yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris, Boy Rafli Amar. Dia juga jebolan Akpol Angkatan 1988. Sama dengan komjen lain yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Utama di Lembaga Pertahanan Nasional, mantan Kapolda Lampung Purwadi Arianto. Dia naik ke posisinya yang sekarang untuk menggantikan komjen lain yang telah purna tugas, Didit Widjarnadi. Sementara Luki Hermawan, komjen yang saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala BSSN, ada jebolan Akpol dari tahun yang sama dengan beberapa petinggi lain, seperti Agung Budi Marioto dan Arief Sulistianto. Di luar itu, 3 nama terakhir adalah jebolan Akpol 1988 seperti mayoritas komjen yang saat ini masih memegang jabatan. Entah itu di dalam struktur Polri maupun di institusi pemerintahan lain. Mereka adalah Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara, Bambang Sunawibowo. Kemudian, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Andap Budi Revianto, mantan Kapolda Sultra pada tahun 2017, dapat penghargaan dari Kendari Pos karena inovasi pelayanan daring hulu haluo yang dia rintis selama masa jabatannya. Sementara komjen terakhir, Hendro Sugiatno, adalah mantan Kapolda Sutra yang mutasinya ke posisi Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Masih sangat segar karena baru dilantik pada 20 Juni 2022 lalu.